Shalom Abuna. Shalom. Bagaimana kesan-kesannya bisa melangkah kembali ke tanah perjanjian? Luar biasa, akhirnya kita bisa kembali ke Yerusalem. Semua sukacita, semua kemenangan yang luar biasa. Satu grup semua kita bisa ada. Haleluya. Love Indonesia. Oh. Selamat sore hari Senin di Yerusalem. Ini jam 14.55. Kalau di Jakarta sudah berarti sudah jam 20. Jam 8. Sudah 4 jam. Oke. Para peserta yang baru saja masuk ke tanah perjanjian, topinya langsung dipakai, luar biasa. Halo. Bagaimana kesannya menginjakan tanah perjanjian ini? Luar biasa dari bayangnya. Tidak seperti bayangan ya di TV ya. Kasih Tuhan. Semua bisa terjadi karena Tuhan Yesus. Semua karena anugerahnya. Semua karena Ini adalah customer setia Nazaret ya. Sudah 3 kali, 7 kali dapat payung nanti. Ini sudah saya suruh untuk duduk depan, nggak mau. Emang sih di sponsor Iya. kakinya. Bagaimana Pak perasaannya tadi tidak berapa? Yang raba laki-laki lagi. Iya. Merinding nggak Pak? Bulu-bulu merinding. Bahwa kita harus memberkati kota Yerusalem. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa yang melepaskan damai sejahtera, maka dia akan menerima damai sejahtera. Kita percaya Yerusalem adalah kota kudusnya Tuhan yang sudah dipilih dan ditetapkan sendiri oleh Tuhan. Untuk itu, saya mengajak semua jemaat kita menyanyikan pujian Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesini, oh Yerusalem, oh Yerusalem. Angkat tangannya Bapak Ibu. Kota mulia, hatiku rindu kesini. Tak lama lagi, tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sini. Tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sini. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesini. Oh Yerusalem, oh Nazaret, 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 Nazaret.
Betapa disenangi tempat kediamanmu, jiwaku hancur merindukan satu yang ku pinta, diam di rumahmu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik satu hari di hadiratmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Satu yang ku pinta, diam di rumahmu dan terus menerus Holocaust itu hoax, jadi jangan marah. Yuk Nasaret yuk. Iyalah. Simon dan kirim.
Jadi pajak. Jadi pajak. Masa upload lagi? Ada aja. Kasih Pak. Kasih Pak. Iya Bu. Ya Bu. Aduh, Yerusalem mantap. Itu gerejanya bagus. Iya, gereja ayam berkokok. GPIP dong. Oh iya. Gitu. Mari penjelasan dulu. Ayo, foto-fotonya nanti ayo. Rumah besar kaya ya ini Bapak Ibu gereja yang tinggi itu di puncak bisa bisa ya di sebelah kiri ada ini Malaysia masuk siapa? Tidak bersyarat. Kasih yang luar biasa. Haleluya. Bayangkan ketika hari itu Yesus dibawa ke tempat ini. Tentunya tempatnya masih nggak seindah ini masih terbilang indah. Tapi pada waktu itu tempatnya begitu gelap, tempatnya begitu lembab, bahkan ada air. Dan menurut beberapa tradisi Yahudi yang saya juga belajar, Yesus dilempar dari atas itu, dilempar dari atas, jatuh. Dan imam besar dia nggak pernah mau turun ke bawah, dia hanya melihat dari atas. Jadi pada hari itu Yesus itu betul-betul dianggap manusia yang paling hina, manusia yang paling kotor, manusia yang nggak berarti sama sekali. Jadi ketika Yesus berbicara tentang pengampunan, Yesus itu sudah mempraktekkan yang namanya pengampunan. Amin. Amin. Percayakah kita ketika Yesus ada di ruangan ini, dia sudah mengampuni semua orang yang menangkap dan yang akan menyalibkan dia. Saya akan bacakan Mika pasal 7 ayat 18-19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran-pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita
dan melemparkan segala dosa kita ke dalam apa? Tubir-tubir laut. Jadi kalau berbicara pengampunan, Yesus sudah mempraktekkannya. Pertanyaannya, apakah kita bisa mempraktekkan pengampunan? Bisa. Tetapi pertanyaan berikutnya, apakah kita mau mempraktekkan pengampunan? Banyak di antara kita yang dengan sengaja menyimpan emosi, menyimpan dendam, menyimpan kepahitan. Coba bayangkan kalau hari itu Yesus menyimpan dendam, menyimpan kepahitan. Saya mau berkata kepada setiap kita, apakah kita masih ada sampai dengan hari ini? Tapi karena dia melepaskan pengampunan, maka kita semua masih ada hari ini. Jadi sesungguhnya kalau berbicara pengampunan, pengampunan Yesus itu adalah pengampunan yang tanpa syarat. Katakan tanpa syarat. Tanpa syarat. Itulah yang disebut dengan kasih agape. Kasih walaupun kamu menghina aku tetap mengampuni kamu. Walaupun kamu mengkhianati aku akan tetap mengampuni kamu. Walaupun kamu menganiaya aku akan tetap mengampuni kamu. Itulah yang disebut dengan kasih agape. Kasih walaupun. Jadi dari ruangan ini saya mengajak semua jemaat ya. Jadi dari tempat ini saya mengajak kita semua untuk apa? Lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti. Pasti ada. Betul? Betul ya? Ambil waktu 1 menit ini coba. Pejamkan mata. Berdoalah terhadap orang-orang yang sudah menyakiti hatimu dan katakan kepadanya, aku lepaskan pengampunan. Ngomong sama Tuhan, aku lepaskan pengampunan. Sebutkan namanya, aku lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan berdoa. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra Kudus. Terima kasih. Serukan kita bagi berdiri bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu, semalam telah berlalu, ku bersyukur, memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi. Kau bisa genggam tangan pasanganmu di tempat sedang duduk. Genggam suami istri saling bergandengan tangan. Mari saya ajak suami istri bergandengan tangan. Bergandengan tangan. Suami istri bergandengan tangan. Suami istri silakan bergandengan tangan. Kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh pasangan, katakan, aku mengampuni. Demikian juga sebaliknya. Karena suami istri itu bisa saling menyakiti, itu sangat bisa. Lepaskan pengampunan. Kita akan berdoa nanti. Dan saya mau berdoa kita betul-betul di
silakan. Yang belum menikah ataupun yang pasangannya tidak ada di tempat ini, lepaskan pengampunan buat orang-orang yang sudah menyakiti hati. Lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau dengar doa daripada umat-Mu pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami lepaskan pengampunan buat saudara kami. Kami lepaskan pengampunan buat rekan bisnis kami. Kami lepaskan pengampunan buat orang-orang yang menyakiti kami, yang sudah merugikan kami. Kami lepaskan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima Jadi ke kasih. sana ya. Sedang dipakai. Jadi Oh, ada kita misalnya. selesai, baru kita ke sana. Oke, sudah. Oke. Yuk, kurang 3 yuk. Ini Bapak Ibu sekali lagi kita di Kota Beit Sapur. Kalau Kota Beit Sapur Bapak Ibu di belakang mungkin 4-5 km saja di sana. Ini Kota Bapak Ibu. Itu bagian dari Yerusalem itu Bapak Ibu besar sekali. Di Palestina Bapak Ibu ada apa? Arab saja. Bahasa Arab. Orang Palestina tidak bisa bahasa Ibrani. Tidak bisa. Mereka bahasa Ibrani. Ya, tapi di Israel Bapak Ibu di sana, ya, di Yerusalem ada 2-3 bahasa. Bahasa utama adalah bahasa apa? Ibrani. Ya, bahasa yang kedua bahasa Arab, yang ketiga bahasa Rusia. Ada juga Bapak Ibu bahasa Rusia. Karena setelah tahun 1948 Bapak Ibu ingat tanggal itu sertifikat tanah suci diambil oleh orang Yahudi. Ya, Bapak Ibu banyak orang Yahudi mulai datang ke sini dari Amerika, dari Maroko, dari Rusia, dari Mesir datang ke sini karena mereka mau tinggal. Dan sini namanya apa? Apa nama kita di sana? Iya, kita di Bethlehem. Sudah ambil tempat itu dan kita orang Kristen tidak bisa ibadah di tempat karena sudah jadi ada juga apa ya beberapa gereja yang dianulir dari orang Kristen yang sudah tempat itu di dalam mereka tidak mencoba tempat tapi kalau mereka karena mereka menghormati ya. Halo, Bibi.
Dan ketiga Bapak Ibu di Jeding sekitar ini ada desa namanya Betania. Betania menurut bahasa Arab namanya Ezaria. Apa? Ezaria Bapak Ibu diambil dari nama Allah. Allah itu Jawa. Yalah, yalah. Sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Nazaret, terima kasih. Awas mobil. Hai. Oke, Nazaret. Tetap semangat. Tetap semangat. Semangat terus. Biarpun sudah tua, tetap dipimpin Tuhan. Amin. Karim. Harus ku ambil sedikit tanah kecepat. Udah dapat ya? Udah. Tapi orang itu marah. Iya. Udah suster kayak Bunda Teresa ya. Suster kayak Bunda Teresa bajunya. Ya itu kan Ya. dari India. Pengen foto bareng. Ya bisa coba nggak dia ya? naik nggak? Ya. Naiknya dari sana. Ayo Pak. Ya, ada impas beberapa. Jadi kalian belajar, ya, impas beberapa.
atas di sini, side di atas di sini. Dan yang kedua ini, yang kedua ini. Gereja-gereja Bapak Ibu ini yang di sini dihancurkan oleh orang Islam ya pada tahun 1787 ketika Sekolah muslim. Iya, benar. Iya, pasti. ya pada zaman Yesus ada ini ya Bapak Ibu kalau ini baik suci yang dari dan suci sudah di sini ada apa? Masjid Bapak Ibu sudah ada di sini. Di sini ada Masjid Al-Aqsa Bapak Ibu dan ini bukit apa namanya? Zaitun. Ini yang ini namanya Betania, sekali lagi Betania. Ya, ini tempat Tirhon dan Getsemani ada di sini Bapak Ibu. Getsemani ada di sini. Bukit Sion, Bapak Ibu, Bukit Sion. Pada zaman Yesus sekali lagi Bapak Ibu termasuk di mana? Di dalam kota Yerusalem. Jadi bisa lihat Bapak Ibu tembok pada zaman Yesus ada di sini. Tapi saat ini Bapak Ibu tembok ada di sini. Ya. Stasi berikutnya ini? No? Stasi berikutnya penting juga nih. Iya, hebat. Masih belum Tapi itu saya tahu nih. Kamu mana nih? Ya, tapi tadi capture. Ayo Pak. Oh, saya. Gak ada instruksi biar sehat nih.
Itu seberang. Datang. Ini kalau malam bagus, lampu-lampunya hidup semua. Juga setiap kami yang lain, baik itu yang belum menikah ataupun kami yang tidak membawa pasangan kami mau diperlengkapi, diingatkan lewat firman Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Kepada Kejadian, kitab Kejadian, karena pernikahan pertama itu bukanlah di Kana, tetapi pernikahan pertama itu ada di dalam kitab Kejadian, yaitu siapa? Adam dan Hawa. Dan kita percaya Adam dan Hawa, Adam adalah seorang laki-laki, Hawa adalah seorang perempuan. Kalau ada pengajaran yang mengajarkan bahwa Adam dan Hawa itu sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan, saya mau berkata itu sangat-sangat sesat. Untuk itu saya akan membacakan firman Tuhan ini, dan saya berharap, sungguh-sungguh berharap, baik itu Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah ataupun kau yang sudah menikah tidak membawa pasanganmu, ataupun engkau yang belum menikah, tolong perhatikan firman Tuhan ini, karena pernikahan itu idenya Tuhan. Katakan idenya Tuhan. Yes. Karena pernikahan adalah idenya Tuhan, maka aturan yang kita pakai adalah aturan dari sang pemberi ide itu, yaitu Tuhan dalam nama Yesus. Nah, Kejadian 2 ayat 21 berkata, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah
mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Tadi sebelum masuk ke ruangan ini, saya sempat bertanya kepada salah satu daripada pasangan yang ada di keluarga kita ini, di grup kita, yaitu Pak Didi. Saya bertanya, Pak Didi, sudah berapa tahun pernikahan? Kalau saya tidak salah 37 tahun ya Pak. Betul ya Pak? 37 tahun. Pak Yos, kira-kira sudah berapa tahun? 44 tahun. Pak, ternyata masih ada yang bisa mengalahkan. Ada yang bisa mengalahkan juga dari Pak Yos. 44 tahun. Ada? Jadi kita harus taruh respect hormat kepada Pak Yos dan Ibu, karena sudah 44 tahun hidup dalam sebuah pernikahan. Kenapa saya bertanya seperti ini Bapak Ibu Saudara? Karena acara di Kana ini bukanlah acara pemberkatan pernikahan. Acara di Kana ini adalah acara rekomitmen, mengingatkan kembali komitmen. Karena sesungguhnya ada banyak pasangan-pasangan Kristen yang berguguran di hari-hari terakhir ini. Apalagi ada banyak pasangan Kristen di situasi corona kemarin, mereka banyak yang bercerai. Bahkan kalau kita melihat berita-berita yang ada di Indonesia, ketika situasi corona kemarin, ada begitu banyak pasangan-pasangan, baik itu Kristen, Muslim, dan agama lain, mereka rame-rame bercerai. Karena apa? Karena mereka tidak siap dengan situasi corona yang terjadi, karena itu berdampak ke dalam kehidupan perekonomian mereka. Tetapi yang jelas, ketika kita diberi kesempatan untuk ada di tempat ini, saya sungguh bersyukur ada pasangan yang sudah 44 tahun berjuang dalam sebuah pernikahan. Kalau mau ditanya banyak suka atau dukanya, maka kalau boleh saya sedikit memberi kisi-kisi, pasti banyak dukanya. Artinya apa? Ada proses yang terjadi. Nah, Alkitab tadi berkata di dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Di dalam kehidupan rumah tangga kita, baik itu yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 44 tahun, ataupun sampai 50 tahun, yang paling penting yang harus ada dalam kehidupan rumah tangga itu adalah apa? Ketenangan. Katakan ketenangan. Firman Tuhan tadi berkata, Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Nyenyak ini bicara apa sih teman? Suami istri, engkau sama-sama punya tugas untuk membuat pasanganmu tenang. Katakan amin. Jangan buat pasanganmu gelisah, jangan buat pasanganmu jengkel, jangan buat pasanganmu orang Lombok bilang dia ngerauk gitu ya, atau marah-marah terus. Jangan. Kenapa di sini dikatakan Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak? Karena Tuhan Allah sedang mengajarkan kepada setiap kita, suami istri, engkau punya kekuatan masing-masing. Kalau saya mau bertanya sama Pak Yos, Pak Yos pasti punya kekuatannya. Ibu juga pasti punya kekuatannya. Ya, mungkin Pak Yos mungkin pintar memasak, tapi mungkin ibu tidak pintar memasak. Saya nggak tahu, Pak Yos pintar masak. Karena biasanya wajah-wajah seperti Pak Yos itu pintar masak. Mungkin Pak Yos orangnya pintar masak. Saya ralat berarti ya, bukan mungkin lagi, betul kan? Betul kan saya. Pak Yos orangnya pintar masak. Ibu nggak pintar masak. Kan seharusnya wanita kok yang pintar masak, tapi kok justru kebaliknya. Itulah yang namanya saling melengkapi. Pasti ibu tenang, walaupun nggak ada makanan, pasti Pak Yos akan masak. Nah, ketenangan itu harus dimiliki oleh suami istri. Makanya dikatakan Tuhan Allah membuat manusia itu tidur. Apa sih yang seringkali tidak membuat wanita itu tenang? Ayo wanita-wanita, istri-istri di sini jujur. Karena istri saya pernah berkata ini kepada saya. Apa sih yang membuat wanita itu tidak tenang?
Salah satunya hasil dari penelitian saya, dari saya melayani banyak orang, yang membuat wanita tidak tenang adalah ketika tabungan mulai menipis. Suami mungkin bisa pergi dinas, tetapi ketika tabungan, kejadian yang dialami 44 tahun, 37 tahun, bahkan mungkin yang lain ada berapa tahun, kau bisa melukai hati pasangan. Inilah momen di mana engkau berkata kepada pasangan, aku minta maaf, dan mari kita bertanya bersama-sama sampai akhir. Saya undang kita bagi berdiri bersama. Suami istri saling berhadapan, berdampingan tangan, tidak usah pejam mata, lihat wajah suami dan istri, tatap wajahnya dalam-dalam, dan ingat kembali akan janji nikah yang pernah kau ucapkan 44 tahun yang lalu, 37 tahun yang lalu. Ingat kembali janji nikah. Ada hal yang melukai hati pasangan, katakan dengan penuh ketulusan bahwa perlu minta maaf kepada pasangan. Dimulai dari suami minta maaf sama istri, ngomong sama istri, suami ngomong sama istri, aku minta maaf. Oke, setelah itu istri minta maaflah kepada suamimu. Peluk, kemudian kalau sudah peluk pasanganmu, puji Tuhan. Kan denominasi gereja banyak berdebat untuk masalah hal ini. Baptisan, kata baptis itu di dalam bahasa Yunani adalah baptiso. Artinya apa? Dicelupkan, ditenggelamkan, masuk ke dalam air. Sama seperti firman Tuhan yang dikatakan dalam Matius pasal yang ketiga, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, hidup mereka seperti yang Yesus lakukan. Dia hendak mengakui segala kekurangan dan kelemahannya, kesalahan yang sudah dia lakukan. Biarkan kau mendengar doanya, doa yang lahir dari hatinya. Dalam kehidupan putri anakmu yang kau kasihi ini. Dan hari ini dia hendak mengakui setiap kelemahannya, dan biarkan itu semua ditinggalkan, dikubur, dan dia mengenakan manusia yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih engkau mendengar doanya, pengakuannya, dan aku percaya langit terbuka seperti Yesus, di mana burung merpati itu, Roh Kudus itu turun atas diri Yesus. Demikian juga hari ini Roh Kudus itu turun atas putri kesayanganmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan segala dosamu disucikan, dikuduskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan kau menjadi manusia yang baru, disucikan, dibenarkan, bukan karena kekuatanmu ataupun orang tuamu, tetapi karena Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini, dengan otoritas yang kau berikan kepada hambamu ini ya Tuhan, aku menyerahkan anakmu, mendedikasikan hidupnya, masa depannya untuk Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus. Tengah-tengah laut ya kan, masuk ini tengah laut ini. Jadi kalau surut baru bisa kita ke sana.
jalan dulu. Kok mau sih ya? Gue suruh jam, dia jam beneran. Ada di videoin. Wow, kapal kita King of David. Shalom Pak David. Yang punya kapal ya? Iya nih King David. Ikut ya? King David from Malang. Selamat datang. Thank you, sir. Shalom. Shalom. Selamat datang. Sinar Kudus. Simon. Yo. Sudah? Ayo. Merah putihnya. Jarang-jarang kita pegang kapal. Asia mana? Oke, dari sini. Komplit. Yalah bos. Yalah bos. Lasim laim degel. Berangkat ini. Bendera. Ya, sebentar. Jalan dulu. Pelan. Ada sedikit. Ayo. Kita penghormatan dulu dong. Ya, Bapak Ibu duduk ya, duduk sebentar. Satu menit Bapak Ibu aja penjelasan, nanti kita dansa dan kita foto juga ya. Saya orang Indonesia sangat suka foto ya. Hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam.
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita ada di tengah-tengah Danau Galilea, sebuah tempat yang merupakan salah satu tempat favorit Yesus. Kalau kita baca tentang kisah Yesus, kita akan banyak menemukan kejadian demi kejadian yang berhubungan dengan Danau Galilea ini. Bahkan satu kali dalam firman Tuhan yang tadi barusan sudah kita dengar, bagaimana terjadi taufan yang begitu luar biasa, ya. Dan akhirnya ketika ada badai, ketika ada taufan, ternyata para murid-murid Yesus menjadi ketakutan. Pesan apa yang mau saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, keluargaku yang ada di grup Nazaret ini? Tolong dengarkan baik-baik. Yang pertama yang mau saya katakan kepada setiap kita adalah apa? Jangan pernah mengeluarkan kata yang sia-sia. Katakan amin. Jangan suka ngeluarin kata sia-sia. Aduh, mati deh gua. Aduh, rugi deh gua. Aduh, habis deh gua. Aduh. Itu hanya kata-kata yang sia-sia. Apalagi di dalam iman percaya kita tidak ada kata semoga. Yang ada kata pasti. Amin. Ketika badai itu datang, murid-murid berkata kepada Yesus, "Guru, apakah engkau mau membiarkan kami binasa?" Pertanyaannya kira-kira tolong dijawab. Apakah Yesus akan membiarkan murid-muridnya binasa pada waktu itu? Enggak. Tapi sayang, para murid-murid yang sudah melihat mujizat Yesus, mereka masih suka mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Saya mau berkata, seberapa lama pun kita menjadi anak Tuhan, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun sekalipun, kalau engkau nggak hati-hati, maka engkau akan sama seperti murid-murid ini yang suka mengeluarkan kata yang sia-sia. Yang kedua, yang berikutnya, dan bisa kita ambil dari pelajaran ayat firman Tuhan ini adalah apa? Kata jangan takut. Amin. 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 Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara, gitu kan? Kita jangan khawatir, kita jangan takut. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Orang yang khawatir, orang yang takut, orang itu lupa dia punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang sudah naik ke surga. Kita punya Tuhan juga yang akan menjemput kita kali yang kedua. Jangan kamu takut. Bapak-bapak, apakah kau pikir dengan depositomu itu bisa memberikan keamanan buat anak-anakmu? Belum tentu. Yang bisa memberikan keamanan buat anak cucumu adalah siapa? Tuhan. Serahkan mereka kepada Tuhan. Jangan pernah takut dalam menghadapi apapun. Kita
Sambil nyanyi, sambil nyanyi. Balas ke Thank you.